Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya kabar baik, sukacita dan luar biasa. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kehidupan bagi kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Dian, dan setelahnya itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Laskar Kristus. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita beribadah, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan Yesus telah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami siap untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya laskar Kristus, Siap gerak dor. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan atau cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya itu kita akan meminta tuntunan Roh Kudus untuk memberkati hati kita, memberkati pikiran kita, agar kita mampu memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Dan kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Isna. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar menyambung cerita pada minggu lalu, di mana Kakak Nia sudah membawakan cerita tentang bangsa Israel yang berada di Mara dan juga di Elim. Dan hari ini kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang tetap terus memelihara bangsa Israel. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu bagaimana bangsa Israel bisa tiba di satu daerah yang namanya Mara, di mana ada satu tempat mereka menemukan air, tetapi airnya pahit. Dan apa yang dilakukan Musa? Iya, Musa melemparkan sepotong kayu diperintahkan Tuhan ke dalam air itu, dan air itu dari pahit berubah menjadi manis. Nah, adik-adik, kemudian kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini. Pelajaran kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kitab Keluaran pasal 16. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-36 ini lumayan panjang ya, tetapi nanti Bu Vina akan terangkan sedikit demi sedikit. Nah, tentang judulnya adalah Mana Sabat. Adik-adik pernah tidak makan roti? Ya, pasti sering kan? Sering makan roti, sering makan daging. Nah, kita sering mengkonsumsi itu. Nah, bangsa Israel ini, mereka ketika keluar dari tanah Mesir, mereka dibawa Tuhan menyeberangi Laut Teberau. Setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka kemudian dituntun oleh Tuhan. Pada siang hari Tuhan menuntun mereka dengan menggunakan tiang awan. Nah, pada malam hari mereka dituntun oleh Tuhan dengan menggunakan tiang api. Nah, itu yang digunakan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel Tuhan bawa dari Mesir, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, saatnya kita akan belajar tentang mana Sabat. Nah, mari kita baca dari ayatnya yang pertama ya. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Ya, kalau sudah mari kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan lagi oleh orang Israel? Mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka, kalau kita punya bahasa di sini, dorang veto sama Musa dengan Harun. Kenapa kamu mesti bawa kita keluar dari tanah Mesir? Gara-gara kamu maka kita kelaparan. Sekarang kita sudah lapar. Terus kamu mau kasih makan apa kita? Nah, adik-adik yang kekasih,
Mereka bilang, coba kalau kamu tidak panggil kita keluar dari tanah Mesir, pasti kita tidak akan kelaparan. Kita mau makan roti yang banyak, ada daging di dalam kuali. Bayangkan tuh kalau itu kuali itu besar tuh penuh dengan daging, mereka bilang mereka akan makan. Nah, mereka marah, kenapa kamu harus bawa? Adik-adik ingat enggak kenapa mereka harus keluar dari tanah Mesir? Kenapa Musa harus berbicara kepada mereka? Membawa menghadap kepada Firaun. Masih ingat ceritanya? Iya, bangsa Israel bersungut-sungut, berseru kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau Allah Abraham? Tolonglah kami. Nah, seruan mereka itu terdengar oleh Allah. Dan Allah memakai Musa, mengutus Musa pergi kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar. Setelah mereka keluar, mereka pun masih bersungut-sungut ketika mereka akan menyeberangi laut Teberau. Mereka bilang, Musa ada kemari itu. Raja Firaun mengejar kita, kita akan mati di sini. Mereka marah sama Musa. Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa. Dan ketika sudah keluar dari laut Teberau, mereka bersuka cita. Sampailah mereka di Mara, di mana di situ daerah itu ada air yang pahit. Mereka marah lagi kepada Musa. Nah, sekarang mereka sudah kelaparan. Bayangkan mereka berada di padang gurun. Padang gurun itu adalah padang pasir yang sangat panas sekali. Kota Palu ini saja sudah sangat panas. Nah, bayangkan itu sudah masih ada pohon-pohon. Nah, ini di atas pasir yang luas, padang gurun yang sangat luas. Mereka kelaparan. Mereka pasti kehausan. Dan mereka marah kepada Musa. Coba Musa, kalau kau tidak bawa kami, maka kami tidak akan kelaparan di sini. Kami masih akan makan daging dengan senang. Sanang-sanang kita akan kumpul-kumpul. Ayat yang keempat, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk di sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirman kepada Musa. Nah, adik-adik yang kekasih, sampai di ayat yang ke-11. Tuhan bilang apa kepada Musa? Aku akan menurunkan roti dari langit. Sekarang coba kita pandang langit. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah awan. Mungkin yang ada dilihat biasa pesawat, atau ada helikopter, atau ada layang-layang. Tapi ini janji Tuhan, dia mau menurunkan roti untuk orang Israel dari langit. Tuhan bilang, kasih tahu, saya mau uji. Saya mau uji mereka. Apakah mereka tetap setia kepadaku atau tidak? Dorang mau dengar apa yang saya bilang atau tidak? Begitu Tuhan bilang. Jadi Musa bilang, hei orang Israel, sini kita mau bilang. Tuhan bilang, dia mau kasih sebentar ini sore kamu melihat. Nanti kamu mau lihat ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengirimkan roti. Tapi ingat, kamu boleh ambil. Pada hari yang ke-6 Tuhan bilang, ambil untuk 2 hari punya, jangan lebih. Nah, seperti itu.
Jadi Musa bilang, tak usah kamu marah sama saya. Kenapa kalian harus marah? Sebenarnya sungut-sungutmu itu bukan untuk kami. Karena kami ini hanya alat. Kami ini hanya Tuhan perintahkan. Kami ini hanya Tuhan kasih tahu apa yang mau diberitahukan pada kalian. Sebenarnya kamu itu marahnya itu sama Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, 2 kali Musa berkata demikian. Kenapa kamu harus marah mempersalahkan saya dan Harun? Kami hanya Tuhan suruh. Nah, kemudian Tuhan bilang, panggil itu orang Israel. Kemari dorang. Tuhan bilang, hei orang Israel kemari. Maka Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat selanjutnya ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Apa yang terjadi? Musa, Tuhan bilang, Musa katakan bahwa nanti pada sore hari akan datang apa? Burung puyuh itu akan dimakan pada sore dan malam hari. Nah, pada pagi hari akan ada apa? Ada roti. Ya, ada roti. Mari kita lanjut baca firman ini. Semakin menarik. Iya. Ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang berseperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, pada sore hari apa yang datang? Pada sore hari ada burung puyuh ribuan datang menghampiri orang Israel. Pada waktu pagi orang Israel bangun. Di sekitar kemah mereka, apa itu yang putih-putih? Seperti embun. Apa itu? Lama-lama butiran seperti embun itu. Adik-adik pernah lihat embun enggak? Pagi-pagi. Kalau tidak pernah lihat, kalau pulang kampung nanti akan lihat. Nah, ketika mereka dia lihat, apa itu? Dan ketika mereka lihat, wow, kok seperti butir berwarna putih. Apa ini? Musa bilang, itu roti yang dari surga. Nah, adik-adik, ini sangat luar biasa. Tuhan mengasihi orang Israel dengan luar biasa. Tuhan datangkan roti, Tuhan datangkan burung untuk sebagai daging akan mereka konsumsi, supaya tubuh mereka jadi kuat dan sehat, tidak marah-marah lagi. Tuhan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi ketika kita saat ini, itu pandemi COVID itu merajalela di kota Palu, adik-adik jangan takut. Terus berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel, begitu pula Tuhan akan memimpin dan menjagai kita semua. Menjagai adik-adik di rumah, memberkati mama dan papa dalam pekerjaan. Kalau mama dan papa saat ini tidak lagi bekerja, jangan berputus asa. Berdoa, Tuhan, mama dan papaku saat ini tidak bekerja, tapi Tuhan, kami minta Tuhan supaya mama dan papa diberikan jalan keluar untuk bisa mendapatkan berkat. Beri jalan keluar. Mintalah dengan sungguh-sungguh dan percayalah Tuhan akan memberkati. Ingat ada lagunya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, orang Israel dikasihi Tuhan, anak-anak pun dikasihi oleh Tuhan, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita lanjut ceritanya. Ayat yang ke-16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Berapa satu orang? 1 gomer. Tidak boleh. Berarti kalau dalam rumah ada 5 orang, maka berapa gomer yang harus diambil? 10. 5, hanya 5. Kalau dari
Hari pertama, hari kedua, Senin, Selasa, dan seterusnya hanya satu orang satu gomer. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, Tuhan bilang tidak boleh, akan jadi ulat. Betul nggak? Betul. Nah adik-adik, tapi Tuhan bilang tadi apa pada Musa? Pada hari yang ke-6, mereka boleh mengambil 2 gomer. Ya, oke, kita lanjut cerita firman-Nya. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak lebih, dan orang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Orang Israel masih kepala batu, masih teba dengar, masih teba dengar. Dibilang kasih habis, jangan simpan sampai pagi, mereka tetap simpan. Jadinya apa? Baulat. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu harus rajin baca firman, dekat dengan saya. Mari dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan mengasihi dan terus memberkati kita. Nah adik-adik, ayat yang selanjutnya. Tetapi tidak ada yang tidak mendengar kan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, pada hari yang ke-6 mereka mengambil 1 orang 2 gomer. Kalau hari biasa hanya 1 orang 1 gomer. Karena apa? Pada hari Sabat atau hari istirahatnya Tuhan, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Itu sebabnya orang Israel dikatakan hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan, harus tetap memuji-muji Allah. Nah, harus fokus kepada Tuhan. Makanya kita dibilang hari Minggu harus apa? Beribadah. Kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap mengingat segala perbuatan Tuhan. Bagaimana Allah telah memimpin bangsa Israel, menjagai bangsa Israel. Maka marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolong jagai kami. Tuhan, saya takut sekarang ini COVID sangat banyak. Tuhan, tolong jagai kita. Kita terus meminta kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan terus menjagai adik-adik. Dan percaya Tuhan akan terus memberkati, mencukupkan apa yang akan kita makan dan minum. Adik-adik percaya? Adik-adik yakin Tuhan akan mengasihi? Harus yakin. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu sangat setia. Dia bukan hanya untuk Allah orang Israel, tetapi dia juga adalah Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih untuk firman hari ini. Demikianlah firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi adik-adik. Dan tetap terus berharap bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita bersyukur saat ini kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Vina. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita angkat pujian yang berkata, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
Baiklah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang boleh mengambil bagian saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan menyampaikan seluruh harapan kita kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita akan berbicara dengan Tuhan. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Lia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikirannya, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu duduk yang manis, kita akan bicara langsung dengan Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu di pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Teristimewa kami boleh mendengarkan sebahagian daripada isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu memohon dalam doa kami bagi anak-anak yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Tuhan, biarlah Engkau menyempurnakan sukacita ungkapan syukur mereka. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, mari Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberkati dokter, memberkati pendampingan orang tua, memberkati makanan dan minuman, memberkati obat yang mereka konsumsi. Biarlah di dalamnya ya Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami dalam tugas belajar di rumah, mendampingi kami dalam sekolah minggu setiap hari minggu. Tuhan, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka, beri hikmat, kesabaran kepada mereka. Biarlah mereka terus mendampingi kami dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Bapa di surga, kami berdoa buat orang-orang yang terpapar oleh karena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan mereka. Mereka menginginkan kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap hati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Biarlah memberkati setiap obat, makanan dan minuman. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada ya-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau mendengarkan selalu jerit dan tangis kami. Kami memohon ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kami boleh beraktivitas seperti biasa, melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Anak-anak-Mu ya Tuhan boleh bersekolah, menerima pendidikan di bangku sekolah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau mengabulkan setiap doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Memberkati kakak-kakak pelayan anak yang selalu setia memberi diri dalam pelayanan ini Tuhan. Beri kami semua kekuatan, kesehatan, kesehatian dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami yang kami telah laksanakan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Bapa di surga, ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Mari Tuhan Engkau berkati persembahan syukur ini. Di dalamnya ada berkat Tuhan yang selalu kami beri untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati anak-anak yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah terus kami ada dalam kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Ini permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni salah dan dosa kami. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kelas 5-6 yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Harapan kakak-kakak pembina yang ada di kelas 5-6, semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kita jumpa lagi di minggu depan. Baiklah, kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, doa, Yabes. Shalom.